Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Di video ini saya akan membahas tentang BBMA, ya. BBMA. BBMA ini satu sistem berasal dari Malaysia, ya. Kalau nggak salah namanya tuh Oma Ali. BBMA itu singkatan dari Bollinger Band sama Moving Average. BB-nya Bollinger Band, BB-nya terus MA-nya Moving Average, ya. Jadi ini singkatan daripada BBMA. BBMA Bollinger Band sama MA Moving Average. Nah, Bollinger Band yang mana? Yang ini. Ini namanya Bollinger Band. Nah, saya besarin ya. Nah, ini namanya Bollinger Band. Jadi Bollinger Band di sini untuk membaca sebuah tren. Terus MA-nya yang mana? MA-nya yang ini, yang warna-warna, yang berwarna-warni. Ada biru, kuning, merah, putih, ungu. Ini MA Moving Average. Sama gunanya untuk melihat tren, ya. Jadi jika menggunakan BBMA ini bisa di semua time frame, dari H4, D1, weekly sampai bulanan, MN, ya. Cuma untuk melihat sebuah tren untuk harian biasanya saya ngambil di weekly dulu. Weekly, kemudian daily, kemudian H4, kemudian H1, H1, M3, M15, M5 sampai M1, ya. Kita lihat H1 ya, ataupun H4 atau D1. Ini untuk melihat tren pada hari tersebut. Nah, untuk melihat tren harian sebaiknya gunakan time frame D1, ya. Kita sebaiknya melihat time frame D1. Jadi untuk melihat tren, pertama yang harus kita lakukan adalah melihat MA50. Ini MA50 yang biru. Saya besarin, ya. Melihat MA50 pada time frame D1. Apabila harga di bawah MA50 artinya bearish. Kalau di atas MA50 artinya bullish, ya. Ini pada time frame D1. Di bawah MA50 bearish, di atas MA50 bullish. Nah, kemudian setelah kita melihat konfirmasi daripada D1, oke, contoh kita ambil yang bullish dulu. Kita ambil candle yang ini kan break di atas, ya. Kita tandain candle yang itu bullish, ya. Nah, karena kan D1. Terus selama harga di atas moving average
MA50 itu artinya bullish. Berarti saya akan mengambil low-nya di situ. Saya akan tandain di atas. Ini harga masih cenderung bullish ya. Karena di sini MA50-nya berada di 17590, kurang lebih seperti itu. Jadi di atas MA50, di atas harga ini harga cenderung bullish ya, 17575 sekitar segitulah, karena saya melihatnya di moving average yang biru ini. Setelah itu kita pindahkan ke time frame yang lebih kecil, yang lebih kecil, yang lebih kecil, yang lebih kecil ya. Kan tadi ngambil kita di H4 di D1, kemudian kita cari di H4 nya seperti itu, candle yang bullish juga. Nah, candle bullish di H4 ternyata ada di sini, dia break di atas MA50, candle yang ini. Terus kita tandain lagi ya, kita tandain lagi karena ini close-nya di atas MA50 di sini. Kemudian kita pindahkan ke H1. Kita lihat di H1 harga cenderung naik ya, harga cenderung naik dan berada di atas MA50. Nggak ada harga yang tembus MA50. Jadi ketika pertama melihat D1, ambil ataupun cari konfirmasi tren bullish ataupun bearish. Jika bullish, ambil low-nya, tandain. Kemudian untuk entry posisi kita melihat time frame H4. Apakah si candlenya berada di atas MA50? Ini kan berada di atas MA50, harga naik ya. Terus nah ini satu kali naik juga. Kemudian kita cari di time frame H1 untuk entry yang berada di atas MA50. Jadi apabila di D1-nya bullish tapi harga berada di bawah MA50, jangan entry posisi ya, seperti ini. Tapi sebaiknya kita menunggu konfirmasi bullish ya, seperti ini. Ini kan udah naik. Nah, entry-nya pada saat candle close di atas MA50. Di sini bisa entry. Banyak sekali momen untuk entry posisi ya. Nah, kita ambil posisi yang nah ini di atas MA50 ya, dan di atas MA20 ataupun mid BB. Harga cenderung naik. Tapi ketika harga menembus mid BB, ini terjadi penurunan. Ini harga berada di atas mid BB dan berada di atas MA50 dan naik. Mid BB itu Bollinger Band yang tengah ya. Ini bisa digunakan di semua time frame. Yang penting mengikuti trennya daripada D1 ya. Jadi ketika di D1 bullish, berarti di time frame yang lebih kecil kita mencari sinyal untuk bullish juga, untuk buy ya. Ini kan MA20 ataupun BBB sama MA50 sangat dekat dan harga tidak tembus ya, candle semakin kecil, lumayan 20 pip. Ini untuk Euro USD. Apabila kita menggunakan di
goal, ya, akan terjadi hal yang sama. Nah, di goal ini kondisi masih bearish karena ini kan di bawah MA 50, bawah BBB. Berarti di H4 kita harus menunggu di H1 kita menunggu entry posisi sell dengan catatan harga berada di bawah MA 50 dan berada di bawah BBB. Nih. Di sini sell masih valid ya. 200 pip. Tapi ketika harga berada di atas mid BB ini tidak ada konfirmasi untuk sell. Harga berada di atas mid BB makanya naik. Harga berada di atas MA 50 makanya harga naik dan ini naik. Nah, nanti kalau misalkan kita mau sell berarti menunggu harga berada di atas mid BB ataupun berada di atas level berada di bawah MA 50. Ya, selama harga di atas MA 50 di atas mid BB ini cenderung naik. Ya, cenderung naik nih. Tapi ketika harga berada di bawah MA 20 ataupun di bawah mid BB, di bawah MA 50 harga cenderung turun. Jadi yang harus kita lakukan adalah melihat time frame yang besar dulu. Ya. Nih. Oke, kita cek yang ini ketika naik. Nah, yang ini kan kenapa naik? Harga close di atas mid BB dan close di atas MA 50 pada time frame D1. Kemudian kita melihat pada time frame H1-nya. Nih. Cari konfirmasi bullish nih. Ini kan harga berada di atas MA 50, berada di atas MA 20 ataupun mid BB nih. Ketika koreksi merah naik. Ya. Ambil sekali ataupun 2 kali entry posisi pada momen tersebut. Kalau udah profit, terus kita tunggu lagi. Nah, ini kenapa turun? Kita cek di sini. Nah, itu turun. Jadi 1 kali konfirmasi hanya bisa mengambil entry posisi 1 ataupun 2 kali. Kita cek H1. Nah, ini kan penurunan ya sangat dalam. Kita ambil momen untuk entry sell di bawah MA 20, di bawah MA 50. Berarti kita ambil sell di sini. Nah, lumayan tuh. Stop lossnya juga sangat sedikit ya. Harga cenderung turun, dapat 200 pip. Nah, ini pun seharusnya sih memang turun karena D1 masih bearish. D1 masih bearish. Nah, di bawah MA 50 dan mid BB. Kita lihat nanti apakah ada konfirmasi sell untuk entry. Kalau misalkan ada konfirmasi sell, kita akan entry di time frame H1. Kita cek yang ini. Nah, ini kan terjadi kenaikan harga di atas MA 50 tapi di bawah MA 20. Ya. Ini sinyal kita cek di sini pada time frame H1. Kita cek apa yang terjadi. Nah, setelah dicek di H1-nya harga turun di bawah MA 50 dan 20. Ini koreksi yang hijau. Lumayan ya, 290 pip. Nah, ini pun turun di bawah MA 50 dan 20. Nah, ini ketika harga naik nih. Ini naik terus kan, harga di MA di atas 50 dan 20.
tadi di atas MA 50 20 cenderung naik harga ya. Ketika masuk ini koreksi, dia tertahan di MA 50 naik. Tapi kalau misalkan tembus, harga turun. Tapi dia balik lagi. Jadi cenderung naik turun kelihatan ya. Ketika harga di atas MA 50, MA 20 harga naik. Masuk MA 20 hati-hati. Bisa jadi turun ataupun koreksi. Dia balik lagi nih. Tembus 50-20. Ini candle biasanya sangat kuat ya kalau misalnya ada yang tembus seperti ini. Membalikan tuh, harga naik. Nah, untuk yang sekarang kita menggunakan support and resistance. Di sini resisten terjadi breakout ya, yang ini nih. Tapi ini mencoba retest ke area breakout nih. Bisa jadi kalau misalkan kita ukur menggunakan Fibonacci retracement, kemungkinan harga akan menuju ke level 50 ataupun level 61 ya. Apabila ini terjadi retracement terus naik lagi ke atas. Saya sih untuk gold karena ini ada seller yang sangat besar, ini naik kemungkinan koreksi. Jadi saya akan menunggu signal bearish di level 50 ataupun level 61. Saya akan menunggu konfirmasi bearish ya. Jika tidak ada, saya tidak akan entry posisi. Tapi kalau misalkan ada, saya akan ambil posisi. Sebentar. Nah, kita lihat di H4 ini terjadi dead cross ya. Dead crossing itu moving average 20 ataupun mid BB ini menyilang. Tapi sekarang harga berada di atas MA 20, udah menembus MA 50. Nah, kemungkinan akan naik ke sini ke 1900. Saya akan menunggu konfirmasi sell di sini. Kalau misalkan naik ke atas pun nggak apa-apa, saya akan nunggu di atas di 1965 dan TP 1850, bahkan lebih dalam ya. Kita tunggu dulu aja nanti. Jadi untuk menggunakan BBMA ini, pertama pencet kontrol sama Y, nih kontrol Y, jadi nanti terlihat seperti itu. Nah, setelah melihat itu, masukin D1, time frame D1, lihat ada di mana posisinya ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat D1 ini ekstrim, ini MHP market hilang volume, ini CSA ya. Masih ada kemungkinan naik sih gold, bisa jadi ke atas. Kita lihat aja nanti gimana reaksi market ya. Cuma kalau untuk weekly ini ada ini belum tembus mid BB, ini CSA tapi naik. Ini bukan CSA ya. Ini masih ekstrim, ada kemungkinan harga akan naik lagi sih ke area sini. Karena kalau misalkan mau sell di sini. Ini kalau misalkan mau sell.
Ini itu area untuk sell, karena di sini ada ekstrim ya. Ini TP wajib. Biasa kalau udah ekstrim ini MHP itu ada yang lurus, ada yang lurus ya, ada juga yang miring seperti itu kemudian turun. Jadi ada kemungkinan gold masih bisa naik ke level 261 jika MHP nya naik nih. Kalau misalkan mau sell di area-area sini bakal dalam ini. Menurut informasi, gold pada tahun 2021 akan turun sebesar 14%. Jadi kita tunggu aja. Nah, ini juga kan sinyal seller ya, sangat besar. Kalau sell yang sangat bagus, kita menunggu di sini di 1965 itu apabila tidak ditembus ya. Ini kan strukturnya nanti naik nih. Nah, kita lihat nanti di sini apakah terjadi akan tes ke atas. Nah, nanti di sini kita tunggu ke konfirmasi bearish. Kalau di sini ada konfirmasi bearish, resisten tidak ditembus, kemungkinan akan drop lagi ke bawah. Lumayan ya, hampir 1000 pip, lumayan. Karena ini juga kemarin waktu turun sehari kan, dalam waktu 4 jam 1000 pip langsung drop. Oke. Lanjut BBMA. Jadi untuk BBMA lebih baik untuk daily kita lihat D1 untuk harian ya, maksudnya untuk trading harian. Pertama lihat D1, lihat posisi MA-nya, kemudian lihat H1. Satukan apakah sama dengan D1 atau tidak. Jika tidak, lebih baik jangan trade. Jika tidak sama, lebih baik jangan trade, karena tidak sesuai dengan D1. Udah seperti itu, simple. Nah, jika di D1 bearish, berarti kita menunggu konfirmasi pada time frame H1 untuk sinyal bearish. Jika tidak ada sinyal bearish, jangan trade ya, meskipun pada time frame yang lebih kecil, M15 misalkan. Nah, ini ada konfirmasi sell tapi harga naik, lumayan ini kena stop loss ya, sekitar 50 pip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.